4 dengan matkul Akreditas Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan podcast dengan tema tentang selayak pandang, pentingnya SPM dan SOP dan kebijakan atau pedoman di Pasienkes. Dengan beranggotakan Saya Novita Anggraini Fajriah. Saya Putri Saiba. saya Wanda Zon Hamidah, Saya Nailong Hirudusa. Saya Nazakia Dewi Nuari. Saya Widyayu Ramadan Nurul. Selamat menyaksikan podcast kami. Selamat datang di podcast Layang Pandang Pasienkes. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, yaitu standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, dan kebijakan atau pedoman di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes. Saya Novita Anggraini Fajriah sebagai host. Dan dalam 5 menit ke depan, kita akan membahas mengapa ketiga hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kalau boleh tahu, kakaknya namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Nazakia Dewi Nuari. Saya Widyayu Ramadan Nurul. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum sih dengan kata SPM? SPM itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang layak. Berarti kalau SPM itu di Pasienkes penting ya? Penting banget itu. Penting banget. Kakak tahu tentang SOP di Pasienkes nggak? Tahu? Seberapa penting sih kalau SOP di Pasienkes? Penting banget dong. SOP itu pedoman kerja yang membantu staf medis dan administrasi menjalankan tugas mereka dengan cara yang benar dan konsisten. Berarti SPM dan SOP di Pasienkes berarti semuanya sangat penting ya untuk dilakukan di Pasienkes. Iya, sangat sangat penting. Terima kasih. Iya. Nah, kalau kakak ini namanya siapa nih? Kenalin, nama aku Wanda Zon Hamidah. Nah, kalau kakak tahu nggak tentang kebijakan dan pedoman di Pasienkes? Tahu sih, Seberapa penting nih kalau di sini? itu penting banget. Kebijakan di Pasienkes berfungsi sebagai landasan hukum dan moral dalam menjalankan tugas. Misalnya, kebijakan tentang penggunaan alat pelindung dari APD selama pandemi COVID-19 atau pedoman menangani pasien dengan penyakit manual. Kebijakan ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan di risiko kerja yang tinggi. Wah, berarti itu sangat efisien banget ya dari ketiga itu, dari SPM, dari SPO, dan sekarang kebijakan dan pedoman di Pasienkes. Baik, terima kasih kakak. Sama. Jadi mengapa SPM, SOP, dan kebijakan ini sangat penting? Ketiganya bekerjasama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, efisien, dan berkualitas tinggi. SPM memastikan bahwa setiap orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. SOP memastikan setiap tindakan dilakukan dengan standar yang sama. Dan kebijakan menjaga agar seluruh proses ini berjalan secara aman dan sesuai dengan hukum. Itulah sekilas selayan pandang tentang pentingnya SPM, SOP, dan kebijakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti standar kesehatan yang ada, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cukup sekian podcast dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Lah. Menyaksikan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah pasang. Pulang. Masa sih? Ya, kami dari kelompok 4 akan Mendapatkan layanan yang merupakan butuhkan SOP. Hah? Baik, terima kasih kakak. Sama. Bentar, tangannya. Jawab. Lah. Menyaksikan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan salah pasang. Pulang. Masa sih? Ya, kami dari kelompok 4 akan Mendapatkan layanan yang merupakan butuhkan SOP. Hah? Baik, terima kasih kakak. Sama. Bentar, tangannya.